Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita hari ini sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar baik. Sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar sesi 3 di modul 1, yaitu memahami cara anak usia dini belajar. Nah, pada pertemuan yang lalu kan kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan bagaimana cara memahami perkembangan perilaku anak. Nah, dengan yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu, nah untuk ibu-ibu di sini, siapa yang masih ingat pertemuan yang lalu? Bisa tunjuk tangan? Ya, Ibu Tuti? Ya, saya sendiri. Ya, terima kasih untuk Bu Tuti atas jawabannya. Beri aplaus untuk Bu Tuti. Pada pertemuan yang lalu, jadi cara menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah pertama, kita itu harus bisa menghindari pertengkaran di depan anak-anak, hindari berkata kasar kepada anak-anak dan lain sebagainya. Tujuan dari kita belajar di sesi 3 ini adalah pertama, agar ibu-ibu mengetahui manfaat permainan dan bagaimana permainan menurut tingkat usia anak-anak. Tujuan selanjutnya adalah di sini kita sama-sama menemukan berbagai macam permainan itu untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Nah, sebelum kita mulai permainan atau sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang saya tanyakan kepada ibu-ibu, kan kita pernah mendengar istilah bermain. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab apa itu bermain? Saya. Zara mungkin? Atau Ibu Fatimah? Ibu Aisyah? Aisyah, bermain adalah? Ya, beri aplaus untuk Ibu Aisyah. Bilangnya jauh. Bermain itu adalah cara anak untuk belajar. Macam-macam permainan itu banyak ibu-ibu. Contoh, misalnya ibu-ibu membacakan buku cerita, menceritakan dongeng kepada anak-anak, bermain sambil masak, bermain sambil mencuci pakaian, itu juga disebut bermain. Nah, selain ibu-ibu, dengar, yang mengasuh anak itu bukan kewajiban ibu, tapi juga kewajiban ayah. Bapak. Coba jadi untuk bermain cobalah mengajak suami, istri bersama-sama bermain dengan anak. Contohnya bermain kata-kata, bermain tebak-tebakan gambar. Nah, permainan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Lalu, apa itu tujuan meningkatkan kemampuan bahasa anak? Dengan kemampuan bahasa, itu dapat membuat anak sukses di sekolah dan di kehidupannya kelak. Di jenjang selanjutnya. Nah, atau dapat meningkatkan kemampuan anak di sekolah dan jenjang-jenjang selanjutnya, baik itu di sekolah maupun di lingkungannya. Pentingnya meningkatkan kemampuan berbahasa adalah melalui bahasa, anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang lain di lingkungan sekitarnya. Salah satu cara meningkatkan kemampuan bahasa anak adalah dengan sering berbicara kepada anak serta memberikan kesempatan kepada anak itu untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, kita sebagai ibu juga harus meningkatkan kepedulian untuk menggunakan bahasa daerah. Nah, ibu-ibu, memang bahasa Indonesia itu perlu, tapi kita juga harus menerapkan kepada anak-anak bahwa
bahasa daerah itu juga perlu. Nah, bagaimana cara kita membuat anak-anak tersebut peduli dan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu? Manfaat bermain bagi anak-anak itu ada beberapa macam. Ada untuk fisik, emosi, cara berpikir, dan sosial. Nah, kalau manfaat bermain di fisik, itu pertama adalah untuk mengasah kemampuan fisik anak. Yang kedua, untuk membuat anak menjadi sehat. Untuk manfaat untuk emosi anak. Nah, dengan bermain, anak akan merasa bahagia. Belajar untuk mengekspresikan perasaan anak. Dan meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Manfaat bermain untuk cara berpikir anak itu adalah satunya memberikan pengetahuan baru. Dengan bermain, anak akan mempunyai pengetahuan baru untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kedua, belajar menyelesaikan masalah. Ketiga, belajar membuat keputusan. Dan keempat, mengembangkan kreativitas anak. Lalu apa manfaat bermain untuk sosial? Yang pertama ada untuk sosial, manfaat bermainnya adalah memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri ke dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu dan terakhir, manfaat bermain bagi anak adalah bahasa. Dengan bermain, mampu mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi anak. Nah, untuk materi sesi 3, saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, dari ibu-ibu yang di sini, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu pemateri menjelaskan tentang bermain. Jadi kan di sini kan yang bermain ini pasti tertuju pada anak-anak. Jadi kan tidak semua anak itu aktif atau kreatif dalam berpikir atau dalam daya permainan gitu kan. Jadi bagaimana jika ada anak yang tidak aktif atau tidak ingin ikut berpartisipasi dalam sosial, dalam pertemanan, dalam bermain tersebut gitu. Oke. Terima kasih. Atas nama Ibu siapa? Zahara. Ya, baik Ibu Zahara. Ya, yang dibilang tidak aktif, yang dimaksud dengan tidak aktif dan tidak kreatif itu bagian mana? Untuk anak-anak, permainan itu bermacam-macam. Terkadang anak itu ada anak yang tidak suka bermain dengan kawan-kawan. Di sini pertama adalah untuk cara bermain anak-anak itu kan ada bermacam-macam. Ada yang anak-anak suka bermain di luar, melompat sini, melompat sana, main yang ibaratnya mengeluarkan keringat. Nah, ada juga anak-anak, setengah anak-anak itu yang tidak suka main keringat. Nah, contohnya dia bermain berarti dia itu bermain dengan imajinasi. Contoh, bermain boneka, masak-masakan seolah-olah dia sedang menjadi dokter, kan ada. Nah, tapi diharapkan kepada orang tua, jika ada anak yang yang daya minatnya kurang ingin bersosial dengan kawannya, itu diharapkan pengasuhan ajakan dari orang tuanya supaya anak tersebut mau bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, untuk anak-anak yang tidak ingin bermain di luar dengan kawan-kawan, gitu maksudnya kan? Ya, Bu. Nah, berarti di situ ada pengaruh orang tua. Berarti orang tua itu harus mampu mengajak si anak agar anak mau untuk bermain dengan kawan-kawannya di luar. Jika anak-anak dari kecil sudah daya jiwa sosialnya itu rendah, yang ditakutkan adalah nanti setelah dewasa dia akan kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, di zaman era yang modern ini kita harapkan agar anak itu jangan terlalu lalai dengan gadget. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang kurang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Jika ada kekurangan, saya sebagai pemateri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.